Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Terlebih pula kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Prof. Nurhazira Nismawati MPD MPD dan Ibu Widiawati MPD selaku dosen mata kuliah manajemen humas. Dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai terlebih jauh, apakah sudah ada yang kenal dengan saya? Belum. Enggak? Belum. Baik, saya Syul tadi dengan NIM 23002150 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, sekolah saya di Sainus, manusia belajar bukan hanya untuk mengejar nilai, tetapi mempersiapkan hidup yang lebih baik. Jalan dengan pemikiran dan mayoritas, pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan SDM untuk bisa meraih pendidikan yang lebih bermakna. Dalam kemajuan Indonesia dan menghadapi tantangan masa depan, manusia harus dipandang sebagai human capital yang dipersiapkan dengan sistem pendidikan yang baik untuk membentuk karakter dan transfer knowledge. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai pendidikan kunci utama kemajuan bangsa. Masyarakat Indonesia harus mempunyai karakter yang sangat baik, di mana masyarakat Indonesia harus mempunyai karakter yang berlatar pada nilai bangsa, berintegritas, dan berjiwa nasionalis. Sejalan dengan konsep Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Indonesia, di mana pendidikan dan pengajaran bangsa Indonesia didasarkan kepada kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke kebahagiaan batin dan keselamatan hidup akhir. Ada beberapa aspek penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hubungan APBN terhadap pendidikan nasional. Visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu menjadikan Indonesia emas dengan prediksi negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk mengembangkan SDM yang unggul. Menyadari hal ini, sejak 2019, pembangunan SDM telah menjadi fokus utama dari APBN Indonesia. Dari segi anggaran, sejak 2019, pemerintah telah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan yang telah disesuaikan dengan amanat konstitusi. Jumlah anggaran yang terjaga tersebut harusnya dapat memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pencapaian tersebut harus dapat sinergi dari Kemendikbudristek sebagai pembuat kebijakan pendidikan dengan pemerintah, pembuat pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat. Selain itu, aspek penting yang dapat kita ketahui yaitu sistem pendidikan dan kemajuan bangsa. Sistem pendidikan yang baik dapat menciptakan SDM yang unggul dan membuat negara akan semakin maju. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka negara tersebut akan maju. Sebaliknya begitu. Baik, di sini Tiara akan mengetahui sistem pendidikan di Indonesia ini peringkat berapa di dunia? Kalau untuk peringkat mungkin saya nggak tahu. Kalau Yoli, 5 betul. Sistem pendidikan di Indonesia ini berada pada tingkat 54 dari 78 negara. Dibandingkan dengan negara-negara Asia, Indonesia masih berada di bawah negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menurut IMF ada 3 syarat Indonesia maju, yaitu yang pertama produk domestik bruto per kapita yang tinggi, mempunyai industrial yang maju dan mempunyai basis ekspor yang beraneka ragam, serta sektor keuangan yang terintegrasi dengan sistem keuangan global. Kesimpulannya, bangsa Indonesia masih mempunyai tugas bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk menuju Indonesia maju. Jika mau, Indonesia pasti bisa. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, ada pesan yang dapat saya sampaikan. Kita mungkin tidak dapat mengubah dunia dalam sekejap, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari